Oke, baik Bapak dan Ibu sudah join semua. Nggih, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, Bapak dan Ibu, ini sudah di ujung-ujung sebenarnya kalau saya mengatakan untuk kegiatan blended learning kita, nggih, karena nanti selepas Bapak dan Ibu menyelesaikan agenda ketiga ini ya, nanti Bapak dan Ibu tidak akan Zoom setiap hari, mungkin berbeda dengan kemarin ketika pada saat Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan pada agenda 1 dan 2. Bapak dan Ibu, untuk kesempatan hari ini, nggih, Bapak dan Ibu, kita akan memulai untuk memasuki agenda yang baru. Setelah kemarin Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan untuk agenda yang pertama, ya. Agenda pertama apa kemarin Bapak dan Ibu? Sambil review ini. Apa kemarin agenda pertama? Nggak boleh lupa loh. Sikap perilaku bela negara, Bu. Oke, sikap perilaku bela negara. Karena nanti Oke. Bapak dan Ibu pembelajaran dari agenda 2 sampai hari ini nanti agenda 3 itu semua akan diramu menjadi satu. Bapak dan Ibu terapkan pada saat Bapak dan Ibu merancang yang namanya rancangan aktualisasi. Oke, sikap perilaku bela negara. Di agenda 1 di sikap perilaku bela negara apa saja yang sudah di panjenengan dapatkan Bapak dan Ibu? Boleh sambil dibuka catatannya, kepeannya boleh. Pak Bapak dan Ibu. Isinya apa? Yang panjenengan ingat apa pada saat agenda 1? Enggak, silakan ada yang mau menyampaikan. Wawasan kebangsaan, Bu. Oke, wawasan kebangsaan. Selain Dan itu lagi, nilai-nilai bela negara. nilai-nilai bela negara lainnya masih ada lagi. Menganalisis isu, Bu. Oke, menganalisis isu di situ ada AIK, analisis isu kontemporer. Kontemporer. Nah, maka nanti Bapak dan Ibu ya di agenda 1 ini tadi Bu Labib sudah menyampaikan ada melakukan analisis isu itu kan dengan apa Bu kemarin? Pak, sambil diingat ini mulai saya konekkan dulu ini dengan aktivitas 10 hari yang kemarin. Apa Bapak dan Ibu kemarin? Eh? Atau ada yang lain yang mau menyampaikan apa kemarin? Analisis isunya nganggo apa wingi? PKL. Diagram APKL sama WASG. Oke, ada di menggunakan APKL, USG, satu lagi Fishbone. Fishbone. Dan nanti adik-adik semua pada agenda 3, pada saat nanti jenengan masuk agenda keempat atau di penyusunan rancangan aktualisasi untuk agenda 1 nanti punya peran di sini. Ketika adik-adik melakukan identifikasi isu, ketika Anda semua nanti menapis isu dengan APKL, USG, dan Fishbone, ini masuk pada pembelajaran agenda yang pertama. Oke, sekarang agenda yang kedua apa? Baru selesai kemarin loh. Nilai-nilai Nilai-nilai dasar dasar PSN, PNS, Bu. PNS. Oke, nilai-nilai dasar PNS. Ada berapa? Ada 7. Ada 7 apa saja? Berorientasi Orientasi pelayanan, pelayanan. Oke, terus Akuntabel. Kompeten. akuntabel, Kompeten. kompeten, kompeten, harmonis, Harmonis. harmonis, Loyal. Harmonis, loyal, loyal, Adaptif, adaptif, kolaboratif. kolaboratif. adaptif, kolaboratif. kolaboratif. Oke. Kenapa ini kami ulang? Karena nanti ini saya cerita dulu. Cerita pengalaman kemarin. Ketika adik-adik semua nanti, agenda kedua itu nanti kan pada saat gawe rancangan aktualisasi juga akan diaktualkan atau diterapkan. Nah, ini ono sing lucu. Kontribusi kegiatan pada agenda 2 ini ono sing nulis kreatif.
Lah tak enek kemang ono nilai-nilai nilai ASN berakhlak kreatif ono gawe dhewe Dek Nen. Berarti kan ketika buat sendiri dia tidak tahu. Lu piye toh lah wong wingi jika ini. Lho, ini terjadi. Nah, mungkin pas ngantuk ya, pas diterangke saya bilang gitu. Jadi kemarin saya nguji Bapak dan Ibu, jadi lucu. Untuk nilai-nilai ASN berakhlak dia bikin sendiri. Ono disiplin, ono integritas lah. Mungkin iki golek kondi aku nih. Aku gek tekon ChatGPT sampai tak gitu kan dia karena ini urgent banget itu ya. Maka nanti adik-adik semua ketika agenda kedua untuk nilai-nilai ASN berakhlak, nanti adik-adik tidak hanya sekedar tahu oh berorientasi pelayanan tidak, tetapi itu nanti akan adik-adik nyatakan atau akan diterapkan ya pada saat panjenengan semua nanti mengaktualkan kegiatan-kegiatan sebagai jabaran dari gagasan kreatif yang adik-adik lakukan. Oke. Kemudian untuk agenda ketiga ini judulnya apa? Tadi sudah disampaikan Pak Nur Zaman. Apa agenda tiga ini? Munine apa Kedudukan mata dan pelatihan peran ini? ASN. Dan peran PNS Oke, kedudukan dan peran ASN dalam mendukung Mendukung terwujudnya mendukung governance. terwujudnya smart governance. Tentunya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Nah, kemarin untuk adik-adik semua sebelum melaksanakan kegiatan blended learning, panjenengan semua sudah melaksanakan kegiatan mandiri MOOC. Oke, modul yang dipelajari pada agenda 3 ada 2, Nj. Ada manajemen ASN dan ada smart ASN. Tentunya karena waktu yang diberikan juga tidak cukup panjang, saya nanti tidak akan menjelaskan hak dan kewajiban PNS. Kalau Mbak Mem orang nyeritanin jenengan. Karena yang sifatnya adalah secara teoritis, Bapak dan Ibu bisa membaca kembali modul yang ada di dalam modul MOOC. Oke, nanti pada pembelajaran agenda ketiga ini ya dengan saya hari ini dan besok hari Senin gitu ya. Hari Senin itu nanti akan lebih banyak prakteknya karena ini untuk pengalaman belajar langsung adik-adik semua untuk kelancaran panjenengan semua merancang yang namanya rancangan aktualisasi. Oke, jadi materi-materi yang sifatnya teoritis, pengertian yang ada di dalam undang-undang ASN tidak akan saya sampaikan di sini karena memang keterbatasan waktu dan mohon maaf sekali itu ya kalau istilahnya waktunya rodok diungkret-ungkret Bapak dan Ibu mohon maaf sekali karena kemarin hari Senin itu saya ketika jadwal angkatan 32 keluar itu saya juga agak pusing juga. Lah kok aku kok dino Senin kok ngeluai ngeluai saya tuh hari Senin Bapak dan Ibu jadwal saya itu 20 JP. Seminar 10 JP, ngajar panjenengan sinkronus 2 3 JP, kelompok 1 2, lanjut lagi kelompok 3 4 3 JP udah 16 JP kan? Kemudian ada coaching yang kelompok 4 2 JP ditambah coaching angkatan 27 2 JP. Pokoknya nek tak total kuwi dino Senin 20 JP. Aku terus ngene lagi lek meh nglakoni piye aku. Masa aku zoom-zooman tekan jam 20 JP ya paling tidak sampai jam 11 malam gitu kan. Maka Bapak dan Ibu mohon maaf nggih, mungkin di awal saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu saya mungkin tidak bisa memenuhi secara waktu bukan terus berarti karena korupsi waktu itu tidak ya Bapak dan Ibu karena kami pun melaksanakan kegiatan ini juga istilahnya dalam tanda kutip ya tidak ada uang lembur dan seterusnya. Maka ya kami upayakan teman-teman panitia juga biar tidak melebihi jam kerja, maka nanti kita selesaikan yang penting pokoknya jam 4 setiap harinya. Maka solusi yang bisa ya satu-satunya jalan ya jamnya memang sedikit kita kurangi. Yang penting esensi dari setiap tahapan sinkronus itu insya Allah tidak akan kami kurangi gitu ya Bapak dan Ibu. Yang penting Bapak dan Ibu tetap menjalankan apa yang memang sudah menjadi ketentuan dari Balediklat Keagamaan Semarang. Jadi mohon dimaklumi Bapak dan Ibu. Jadi di hari Senin itu saya mengampu 3 periode yang berbeda. Jadi
angkatan 20 itu seminar, angkatan 32 ada pembelajaran agenda dan coaching, angkatan 27 itu coaching yang kebetulan Senin depan itu seminar. Jadi mohon permakluman dari Bapak dan Ibu, mungkin ada yang Rasulullah lah, ki kok jadwalnya dibolak-balik ya. Kalau nggak dibolak-balik, badan saya kan nggak bisa dipecah menjadi dua gitu ya. Maka ya mohon permaklumannya, mungkin ini juga tidak hanya terjadi pada diri saya, mungkin juga terjadi pada diri teman-teman yang lainnya. Apa namanya untuk pengajar atau fasilitator yang lainnya. Oke, baik Bapak dan Ibu, mungkin ini perkenalan singkat saja, nggih, Bapak dan Ibu. Nama saya Ratna Prilianti. Saya di Balai Diklat ini berapa tahun Bapak dan Ibu kalau dilihat dari NIP saya ini? Berapa, Bu? 20 tahun. Iya, 20 20 tahun. tahun. Betul. Kemarin saya barusan waktu 17 Agustus kemarin nerima penghargaan dari Pak Prabowo. Ya, Satya Lencana ya. 20 tahun dulu saya waktu 10 tahun itu pas eranya Jokowi saya. Jadi pas ketoknya awal-awal Jokowi, sekarang pas 20 tahun juga ini pas era anyar-anyare Pak Prabowo. Oke. Ya, jadi saya 2005 sudah di Balai Diklat Keagamaan Semarang ya. Sebelumnya saya di staf administrasi sampai tahun 2011 akhir dan masuk di Widya Iswara itu 2012. Itu karena memang saya formasinya adalah calon Widya Iswara. Kemudian ini kontak person saya, Bapak dan Ibu. Monggo Bapak dan Ibu nanti kalau mau melihat profil tulisan saya gitu, nggih, Bapak dan Ibu nanti bisa lihat di Google Scholar gitu ya, di Google Scholar ini beberapa artikel e-book yang sudah pernah saya buat. Kemudian ini riwayat pendidikan saya, Bapak dan Ibu. Saya menempuh pendidikan formal S1, S2, S3 di Universitas Negeri Semarang karena kebetulan memang home base-nya di Semarang dan fokus atau spesialisasi saya itu adalah memang di bidang pendidikan. Kemudian ini pengalaman sharing yang pernah saya lakukan, ya tentunya banyak terkait tentang pengembangan pendidikan, ya, guru, kepala, pengawas gitu ya. Kemudian beberapa kali juga saya mengikuti kegiatan di luar Kementerian Agama, nggih, di Kominfo, kemudian di Kemdikbud untuk program sekolah penggerak, kemudian di kampus kemarin saya dapat kampusnya di UNESA itu praktisi mengajar. Kemudian saat ini saya juga masih menjadi kepanjangan tangan dari Kemdikdasmen menjadi fasilitator pembelajaran mendalam yang tentunya era saat ini juga masih menjadi isu yang hangat begitu ya di lingkungan satuan pendidikan. Oke, Bapak dan Ibu, untuk kegiatan kita ya, tentunya karena hari ini Bapak dan Ibu baru pertama kali bertemu dengan saya, silahkan Bapak dan Ibu nanti secara bergantian bisa raise hand, Bapak dan Ibu menyebutkan nama, jabatan, serta instansinya, serta Bapak dan Ibu sampaikan secara singkat harapan Bapak dan Ibu pada sesi pembelajaran agenda 3 ini. Tentunya harapannya itu bisa pada prosesnya pengennya yang seperti apa, kemudian substansinya seperti apa. Monggo Bapak dan Ibu bisa raise hand secara bergantian, nanti ini menjadi sebuah pijakan awal kita nggih, untuk memulai kegiatan sinkronus pada agenda ketiga ini. Monggo silahkan. Monggo yang mau raise hand dulu. Oke, siapa? Ya, jadi silahkan Bapak dan Ibu karena ini online gitu ya. Jadi untuk Bapak dan Ibu ingin berbicara atau apa ya tentunya Bapak dan Ibu silahkan bisa dengan raise hand, tapi raise hand-nya adalah raise hand yang di Zoom supaya saya juga bisa melihat siapa yang raise hand karena ini kan layarnya kan terbagi dengan tampilan sehingga tidak akan terlihat langsung. Oke, monggo silahkan. Pak Ahmad Hoirul Ma'arij, monggo Bapak. Nggih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad
Khairul Ma'arij. Saya dari Mandema, guru formasi guru bahasa Arab. Oh, nggih. Di harapannya pembelajarannya lancar, tidak ada kendala dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Pun itu saja Bu, Nggih, oke, banyak. makasih Terima Pak kasih. Ahmad Khairul Ma'arij. Selanjutnya, kalau ndak tak panggili satu-satu loh, masa kok muridé. Kok kon kenalan loh pada loh. Oke, silahkan Bapak dan Ibu, ayo kita cepat saja Bapak dan Ibu. Oke, Pak Dangu Prastio Wicahyono. Yaitu, perkenalkan nama saya Demokras Dewi Cahyono. Saya berasal dari MTSN 9 Boyolali sebagai guru matematika, lulusan dari Universitas Negeri Semarang. Untuk harapannya di agenda 3 kali ini, pembelajaran ini semoga nanti bisa bermanfaat dan kita bisa menjadi ASN yang bisa melayani kita. Terima kasih, Bu. Oke, lanjut Bu Anggari Maria. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya Anggari, asal instansi dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jabatannya dosen. Harapan saya dalam pembelajaran agenda saat ini semoga bisa meningkatkan pemahaman saya terkait kedudukan dan peran PNS dan juga bermanfaat bagi kita semua dan semoga pembelajarannya menyenangkan. Terima kasih. Oke, nggih. Lanjutnya, Ibu, mohon maaf saya kesulitan untuk raise hand di laptop. Saya boleh setelah ini nggak, Bu? oke, ini siapa? Saya Kurnia, Ibu. tidak. Oh, Kurnia. Oke, monggo Bu Kurnia. Ya, perkenalkan saya Kurnia Indasah, jabatan dosen asisten ahli di UIN Sunan Kalijaga. Harapan saya untuk pembelajaran kali ini lebih ke substansinya saja sih, Bu. Jadi di sini di agenda 3 tujuannya adalah untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya benar-benar berharap ini nanti bisa menjadi pembekalan kita untuk ke depannya karena kita nanti akan berkarya untuk bangsa ini dalam 20 atau 30 tahun mendatang, dan dalam 20 sampai 30 tahun mendatang kita akan mengalami Indonesia 100 tahun kemerdekaan ya Bu, tahun Oke, 2045 nanti. 45. Deh, Oke. saya berharap benar-benar nanti ini tidak hanya sekedar formalitas untuk melaksanakan latsar, tapi benar-benar memberikan kepada kita sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Terima kasih. Oke, nggih, matur nuwun. Lanjut, Pak Ahmad Fatahillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatahillah. Saya berasal dari Satker KUA Kersana, jabatan sebagai penghulu ahli pertama. Terkait harapan saya pada pembelajaran di agenda 3 ini, mungkin lebih itu, Bu. Diharapkan pembelajarannya lebih interaktif. Jadi nanti ada diskusi lebih intens kepada peserta latsar, supaya lebih mendalam terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Lanjut, kenapa saya minta raise hand biar kan kelihatan di depan ya, saya bisa memandang wajah jenengan. Alditya Nuari Karno. Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Dian Walikono. Saya dari KUA Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, jabatan penghulu ahli pertama. Untuk terkait dari harapan saya pada pembelajaran ini, saya pada ini bisa interaktif juga seperti yang disampaikan Mas Fatahil tadi, lebih interaktif dan lebih memahami terkait tugas dan fungsi kita sebagai ASN nanti di lapangan juga terkait dan lebih profesional lagi sesuai dengan jabatan masing-masing. Oke, nggih, terima kasih Mas Alditya. Lanjut Bu Mbak Fitriana. Terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Fitriana Ramawati di Satker Kanwil Kementerian Agama DIY, jabatan sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama.
Untuk harapan saya dari pembelajaran ini adalah semoga pembelajaran yang diberikan itu bermanfaat dan dapat diterapkan sesuai jabatan kita masing-masing. Terima kasih. Baik, matur nuwun, Mbak Fitriana. Lanjut, Mbak Eva. Mbak Eva Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi nama saya Eva wabarakatuh. Aryani dari instansi MTS Negeri Blora, Jabatan Guru Bahasa Jawa. Kemudian harapan saya berharap melalui pembelajaran agenda 3 ini, saya dapat lebih memahami kedudukan dan peran ASN serta dapat melaksanakannya dengan baik dalam kegiatan kerja saya sehari-hari. Terima kasih, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Oke, siapa yang belum bisa raise hand dulu? Pak Farid Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Farid Usman dari Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Jabatan ada di Pranata Komputer Pendidikan Madrasah, Bu. Harapan saya dalam pembelajaran kali ini di agenda 3, harapannya yaitu ingin meningkatkan kemampuan dan skill terutama dalam hal pengetahuan, peran dan manajerial seorang ASN. Terima kasih. Baik, matur nuwun Mas Farid. Selanjutnya, Mas Ahmad Nur Fauzan. Baik, terima kasih. Mohon izin perkenalan diri, Bu. Nama saya Ahmad Nur Fauzan. Saya dari Satker MTS Negeri 3 Kebumen sebagai guru PPKN. Harapan saya di pembelajaran ini bisa lebih mengerti dan memahami bagaimana kedudukan dan peran PNS sehingga bisa melaksanakan tupoksi saya di Satker dengan baik. Terima kasih. Baik, matur nuwun Mas Ahmad Nur Fauzan. Lanjut Mbak Labib Az-Zahra. Ibu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Labib Az-Zahra Uledini. Saya penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Harapan saya di sesi pembelajaran ini saya dapat memahami tentang manajemen ASN agar dapat diterapkan sesuai tupoksi saya, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, masuk. Matur nuwun Mbak Labib. Selanjutnya, Mas Ahmad Burhan. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Burhan, saya dari KUA Simo Bu, jabatan calon penghulu ahli pertama Bu. Harapan saya semoga nanti saya pribadi bisa lebih mafhum terhadap tupoksi yang ada di ASN ini dan semoga bisa memberikan dampak ke negara yang lebih baik. Itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, matur nuwun Mas Ahmad Burhan. Selanjutnya, yang belum, Mas Ade Rizky Agus Setiawan. Ibu, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ade Rizky Agustiawan, biasa dipanggil Ade. Asal Satker saya di KUA Kecamatan Belapulang, Kabupaten Tegal. Harapan saya dalam pembelajaran ini adalah lebih memahami lagi tugas pokok dan fungsi sebagai ASN, kemudian memperhatikan tugas tersebut sebagai penghulu. Terima kasih. Oke, matur nuwun Mas Ade. Lanjut, Mas Kaifa Ansori. Izin Kafia memperkenalkan ding. diri. Nggih. Nama saya Kafi Ansori. Ya, saya merupakan guru ahli pertama bahasa Arab. Tempat kerjanya di MAN 2 Banjarnegara. Harapan saya dari pembelajaran ini cukup sederhana sih Bu. Semoga ke depannya kita semua CPNS ini kalau menjadi PNS ataupun menempati jabatan yang strategis bisa menjadi ASN yang bersih dan tidak korupsi. Itu saja sih. Oke. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Oke. Mas Fatur Niam. Mohon maaf Ibu, ini kamera tiba-tiba mendadak mati. Perkenalkan saya
Fatur Niam dari Satuan Kerja KUA Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung. Harapan saya yaitu bisa paham apa itu peran dan kedudukan PNS sehingga saya bisa menerapkan di satuan kerja. Oke, matur nuwun Mas Fatur. Sudah masih ada yang belum? Masih ada kayaknya ya. Saya Ibu. Oke, Mas Hasan Aziz. Dulu nggih. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hasan Aziz, Bu, dari Satuan Kerja MTS Negeri 7 Sleman. Harapan saya dalam materi ini untuk saya sendiri bisa lebih paham. Mungkin dari materi kemarin-kemarin masih ada yang belum paham, Bu. Mungkin untuk materi di hari ini bisa lebih memahami lagi. Dan untuk semuanya, semoga ini bisa menjadi pembelajaran ke depan untuk kita bersama. Terima kasih. Baik, lanjut Mas Ikhlasul Amri. Mohon izin Ibu, saya menggunakan dua device karena yang laptop nggak bisa keluar ininya. Perkenalkan Ibu, nama saya Ikhlasul Amri dari Penghulu KUA Kecamatan Tirtomoyo Wonogiri. Harapan saya tidaklah lain tidaklah bukan untuk menjadi ASN yang memiliki nilai-nilai berakhlak Ibu. Kemudian sesuai tagarnya bangga melayani bangsa. Ya, Bu. Terima kasih Ibu. Oke, matur nuwun Mas Ikhlasul Amri. Lanjut Krisna Septiawan. Ya, mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya Krisna Septiawan dari instansi KUA Mrebet 1 Kabupaten Purbalingga, jabatan sebagai CPNS Penghulu. Harapan saya belajar di agenda 3 adalah untuk menambah ilmu dan nanti supaya tidak bingung dalam membuat rancangan aktualisasi. Terima kasih, Bu. Baik, Mas matur nuwun. Lanjut Bu Kristanti. Mohon maaf sebelumnya tadi saya sempat terpental. Perkenalkan, nama saya Kristanti dari Min 6 Gunung Kidul, jabatannya sebagai guru kelas. Untuk harapannya mungkin sama seperti teman-teman sebelumnya, yaitu lebih memahami dengan jelas terkait kedudukan dan peran PNS dan bisa termotivasi untuk menjadi profesional. Begitu Ibu. Oke, matur nuwun Bu Kristanti. Sudah semua? Mbak Anggari ini kayaknya belum ya? Sudah Bu, tadi nomor Oh awal-awal. sudah ya. Oh iya. Iya. Oke ya, sudah semua nggih, baik. Saya lanjutkan nggih Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa kita di Latsar ini ya ada 4 agenda ya. Tadi agenda 1, agenda 2 sudah sempat saya bahas. Kemudian nanti agenda 3 kita masuk hari ini dan nanti selepas agenda 3 yang materinya itu coaching itu nanti adalah masuk di habituasi. Ya, jadi nanti di habituasi ini Bapak dan Ibu nanti akan menerapkan tadi yang ingin panjenengan harapkan supaya Bapak dan Ibu bisa betul-betul melayani kemudian tuntutan menjadi ASN profesional di tahun 2045 nanti akan Bapak dan Ibu implementasikan atau akan Bapak dan Ibu semua laksanakan ya. Yang awal tentunya nanti ketika Bapak dan Ibu menyusun gagasan kreatif untuk menyelesaikan core issue yang ada di instansi Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian ini tujuan dari manajemen ASN ya tentunya Bapak dan Ibu kemarin adik-adik semua pada saat melakukan kegiatan MOOC nggih, sudah melaksanakan atau sudah membaca terkait kedudukan, peran, hak kewajiban termasuk kode etik ASN. Kemarin semua ini muncul di mana? Karena ini basisnya adalah regulasi adik-adik di undang-undang. Undang-undangnya nomor berapa? Oke, undang-undang nomor berapa, Pak? Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Oke, Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 ini memang menjadi pegangan kita ya, sebagai PNS begitu. Ketika kita ingin tahu misalnya saya ini memiliki haknya apa, kewajiban yang harus saya lakukan apa, itu semua sudah tertuang di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023. Iya. Kemudian yang kedua terkait Smart ASN. Ini tadi akan menjawab Bapak dan Ibu apa yang ingin panjenengan harapkan pada kegiatan agenda ketiga ini.
Termasuk nantinya tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa memang harapannya ketika Bapak dan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pelatihan dasar CPNS ini harapannya Bapak dan Ibu tetap akan melakukan siklus perbaikan yang ada di satuan pendidikan ataupun di unit kerja Bapak dan Ibu masing-masing ya sebagai seorang smart ASN. Maka ketika Bapak dan Ibu itu menunjukkan sebagai seorang smart ASN ya Bapak dan Ibu itu harus memiliki pola pikir atau memiliki pembiasaan ketika adik-adik semua itu berpikir secara kreatif, berpikir secara kritis termasuk misalnya kontribusinya apa sih saya untuk instansi saya. Ya, kita membuka diri kita dengan dunia yang mungkin tidak hanya di instansi kita gitu ya. Bapak dan Ibu semua tadi ada yang mengatakan pengen ya skalanya bisa memberikan pelayanan misalnya tingkatnya tidak hanya di tingkat unit kerja Bapak dan Ibu itu bisa nanti ketika Bapak dan Ibu punya gagasan-gagasan kreatif yang memang itu mempercepat pelayanan, memberikan pelayanan yang tadi ya mendukung smart government tadi itu banyak Bapak dan Ibu mungkin saya infokan ya banyak dari lembaga administrasi negara atau dari Permenpan RB atau dari BKN itu sering sekali mengadakan kegiatan seperti apa ya kayak ya lomba gitu ya lomba gagasan kreatif atau inovasi pelayanan. Nah, itu nanti Bapak adik-adik semua itu bisa mewujudkannya di situ nanti ke depan ya. Yang penting pada saat ini nanti tentunya pada tahap jangka pendek ini nanti adik-adik yang terkait tentang nilai-nilai core value ASN berakhlak ini yang sudah dipelajari pada agenda 2 memang betul harus diimplementasikan dalam eh, ketika adik-adik semua melaksanakan tugas di satuan kerja masing-masing. Maka ketika nanti adik-adik itu akan melakukan penerapan nilai-nilai ASN berakhlak itu nanti memang adik-adik dituntut itu ya memiliki sebuah pemikiran yang agak jam gitu ya, agak yang tidak biasa gitu karena mungkin saya sebagai contohkan. Kemarin ada dia itu seorang guru gagasan kreatifnya itu hanya melaksanakan pembelajaran dengan yang namanya gallery work. Saya beginikan. Apa yang istimewa dari gallery work? Akhirnya kamu angkat menjadi sebuah rancangan aktualisasi. Saya bilang gitu. Ya untuk meningkatkan ketertarikan anak dan seterusnya. Saya bilang, kalau panjenengan hanya melaksanakan dengan galeri work, Bu Ratnas menjadi WI dari 2010. Kalau misalnya pas pembelajarannya adalah tidak yang online, gitu, Bapak dan Ibu, itu saya juga sudah sering melakukan. Artinya nanti Bapak dan Ibu ya, untuk gagasan kreatif Bapak dan Ibu, nanti adik-adik semua ini tetap harus basisnya kalau misalnya memang saya pikirannya nggak tekan, saya pikirannya nggak nyandak, Bu Ratna. Berarti nanti Bapak dan Ibu bisa melakukan apa? Belanja inovasi. Belanja inovasinya di mana Bapak dan Ibu? Kira-kira nih. Nek meh goleki gagasan solusi yang inovasi, solusi yang kreatif, gagasan kreatif, inovasinya nih, belanja inovasinya di mana Bapak dan Ibu? Kira-kira nih. Halo, Media sosial ada. media sosial bisa, yang lain. Oke. Dari instansi lain mungkin, Bu. Instansi Ya, lain dari bisa, Bu. instansi lain. Terus lagi. Baca buku, Bu. Baca buku, oke bisa. Ya, bisa Bapak dan Ibu tadi kan di awal saya sudah nunjukkan. Jenengan nanti cari artikel-artikel. Oke. Artikel-artikel tuh nyarinya di mana? Di Google Scholar. Banyak Bapak dan Ibu. Sing sing penting gelem maca apa ora. Nek jenengan nanti gagasan kreatifiku cuman alah wes yang penting gawe wae. Ya tadi yang namanya jenengan akan berkontribusi plus, akan berkontribusi yang maksimal untuk satuan kerja ndak akan ketemu. Nah, maka tadi kita akan belanja inovasi. Tadi sudah ada yang menyampaikan dari instansi lain. Berarti dari proses sharing, dari proses belajar, dari media sosial, goleki ide piye sih carane sing jenenge digitalisasi layanan nganggo opo. Buka-buka di Google Scholar banyak Bapak dan Ibu sekarang itu kalau kita mau Bapak dan Ibu itu banyak sekali. Nanti Bapak dan Ibu akan ketemu itu ya beberapa inovasi
layanan pendidikan, inovasi layanan di KUA dan segala sesuatunya tuh ada semua. Karena sebenarnya dari Permenpan RB pun ya pada saat sudah digaung-gaungkan yang namanya pembangunan zona integritas, setiap satuan kerja itu memang harus memiliki inovasi layanan. Oke, baik Bapak dan Ibu, ini akan saya sampaikan dulu, guys, skenario pembelajaran kita. Tadi di awal Pak Nur Zaman menyampaikan bahwa untuk skenario pembelajaran di agenda ketiga, Bapak dan Ibu itu ada 3. Hari ini adalah hari ke-10, kegiatan sinkronusnya adalah 2 JP, kemudian nanti disambung kegiatan asinkronus 10 JP. Karena kegiatan asinkronusnya 10 JP, Bapak dan Ibu, maka nanti untuk penugasan lumayan. Ya, karena kami juga menyesuaikan jam yang memang sudah ditentukan oleh lembaga administrasi negara. Nah, untuk tugas hari ini nanti, Bapak dan Ibu ya, jadi nanti ada tugas individu 1, tugas individu 2, baik yang LK1, LK2, nanti Bapak dan Ibu ini menyusun secara individu dan bentuknya semua video. Nanti di akhir akan saya sampaikan tata caranya. Nah, kemudian untuk tugas kelompok pertama nanti adalah ini nanti yang akan mengaitkan Bapak dan Ibu pada saat nanti jenengan menyusun yang namanya rancangan aktualisasi. Yang pertama mesin jenengan harus melakukan apa? Identifikasi isu. Oke. Maka ketika mengidentifikasikan isu ini, Bapak Ibu semua, adik-adik nanti harus mengidentifikasi. Sumber isu itu berasal dari manajemen ASN atau dari Smart ASN. Oke, ini tahap pertama yang kita lakukan ya untuk apa ya istilahnya untuk memperkuat ya apa yang kita lakukan supaya nanti ketika menyusun rancangan aktualisasi tidak akan ada sesuatu yang membingungkan. Kemudian nanti untuk tugas kelompok ya, tugas kelompok nanti seperti yang kemarin-kemarin nanti tugas kelompoknya akan saya bagi menjadi yang kelompok 1 nanti ada 1A, 1B dan kelompok 2 nanti menjadi 2A dan 2B. Nah, nanti akan saya sampaikan di akhir. Kemudian nanti hari kedua, hari kedua ini akan kita laksanakan di hari Senin ya. Mungkin saya info sekalian saja di Zoom ini nanti dicatat kalau nanti panitia mungkin juga double-double kegiatan. Jadi nanti untuk sinkronus 2 untuk kelompok 1-2 di jam 13. Oke, karena pagi kami sedang semuanya fokus ke seminar rancangan aktualisasi, nggih. Maka nanti panjenengan untuk pembelajaran agenda baru kita bisa mulai jam 13. Kemudian nanti di hari kedua ini, Bapak dan Ibu, yang terpenting ini mungkin yang saya tegaskan adalah pada tugas individu kelima atau LK5, tugas individu 4 atau LK5. Di mana pada LK5 ini sebenarnya sebagai miniatur jenengan menyusun yang namanya rancangan aktualisasi. Nah, kemudian nanti pada hari ke Selasa, ini di hari ketiga, ini Bapak dan Ibu nanti tinggal mengulas penugasan di LK kelima. Nanti sepertinya tidak dengan saya, karena kebetulan saya hari Selasa sudah ada surat tugas nggih, ke Temanggung. Oke, baik Bapak dan Ibu, maka yang pertama ini ya Bapak dan Ibu, saya akan bagikan ke Bapak dan Ibu. Nanti untuk kuisnya kita lakukan setelah kegiatan saja. Nanti monggo secara mandiri Bapak dan Ibu kerjakan. Baik Bapak dan Ibu, untuk yang pertama kali ini ya saya akan membagikan link karena ini memang sesuai dengan yang ada dari share. Silakan Bapak dan Ibu, saya ada 2 pertanyaan terkait tentang pengalaman pembelajaran Bapak dan Ibu pada saat melaksanakan yang namanya kegiatan MOOC. Monggo silahkan. Bisa diklik link yang ada di chat room.
Bisa dibuka nggih Bapak dan Ibu? Oke, monggo. Ini langsung diisi nggih, Bu? Iya, silahkan langsung diisi dengan Oke, cara siap. add comment nggih. Oke, ini Oke, yang sudah siap. mengisi tolong ketika pertama nanti biasanya ini keluarnya kan jenenge Brilliant Render ya. Ini nggak bisa diedit. Jadi nanti kalau jenengan mau klik itu biasanya nanti ada ganti nama. Yang sudah terlanjur tinggal Bapak dan Ibu mungkin edit komen nanti di depan ini di tulisan pembelajarannya dikasih nama nggih. Pak. Oke, nggih, Bapak dan Ibu, ini beberapa menyampaikan, nggih, tentunya terkait kegiatan melalui MOOC ini, ya kelebihannya tadi, nggih, Bapak dan Ibu bisa mempelajarinya kapanpun, dimanapun, gitu ya, bisa Bapak dan Ibu lakukan. Artinya kita bisa secara fleksibel. Ya harapannya nanti Bapak dan Ibu ya, setelah nanti Bapak dan Ibu menjadi seorang PNS, begitu hal tersebut juga harus Bapak dan Ibu lakukan untuk proses apa Bapak dan Ibu? Untuk proses peningkatan karir Bapak dan Ibu, untuk pengembangan
diri Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu menjadi seorang PNS ya, karena memang di dalam eh, regulasi gitu kan bahwa PNS itu memang ada ketentuan 20 JP per tahun itu untuk melaksanakan kegiatan pengembangan diri itu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu ini ya terkait tentang manajemen ASN ya. Jadi ini sambil kita review gitu ya terkait manajemen ASN. Sebentar. Nah, ini laptopnya juga. Oke ya, jadi di sini Bapak dan Ibu terkait tentang manajemen Pak ASN ya, yang tadi saya sampaikan bahwa ketika nanti Bapak dan Ibu pada saat panjenengan sudah menjadi PNS ya, ASN termasuk di dalamnya gitu bahwa ketika Bapak dan Ibu ini juga harus selalu mengembangkan karir. Jadi pengembangan karir itu tidak hanya Bapak dan Ibu menunggu surat tugas dari pimpinan, menunggu undangan sekolah Bali Diklat dan lain sebagainya, mboten. Tetapi ini nanti harus inisiatif Bapak dan Ibu. Karena kalau kita itu menunggu, apalagi hal-hal yang sifatnya itu masih baru, misalnya saat ini nih guru, ini kan masih hit-hitnya nih tentang pembelajaran mendalam. Ngenteni undangan kok Bali Diklat tangeh lamun wis ora bakal ono. Karena kegiatan Bali Diklat ini semuanya dipulukan tahun ini adalah untuk menyelesaikan Latsar CPNS ya. Jenengan dan teman-teman itu kan ada sekitar 2.700. Maka Bapak dan Ibu harus apa? Bapak dan Ibu ini harus aktif itu ya mencari informasi terkait proses pengembangan diri untuk pengembangan karir Bapak dan Ibu. Kemudian terkait tentang Smart ASN ini nanti juga akan tergambar Bapak dan Ibu pada saat jenengan merancang aktualisasi. Maka dalam rangka mendukung ya transformasi digital di pemerintah ya, tentunya nanti Bapak dan Ibu juga akan membuat atau memunculkan ide-ide kreatifnya itu ya jangan yang hanya misalnya tadi saya contohkan guru mulang nganggo galeri blok sak tekoi lha kuwi digitale apa padahal saiki guru pun dituntut kan guru itu di pembelajaran mendalam itu kan ada unsur pemanfaatan digital di situ. Maka nanti apapun yang Bapak dan Ibu lakukan, monggo nanti bisa dikemas ya untuk apa Bapak dan Ibu untuk pemanfaatan digitalnya nanti bisa dikemas dalam kegiatan rancangan aktualisasi. Oke, kemudian ya nanti untuk ini nanti mungkin akan dijelaskan lebih banyak untuk teman-teman di coach ya. Prinsipnya saya hanya akan menjelaskan untuk yang identifikasi isu dan deskripsi isu karena ini nanti akan terkait dengan akan terkait dengan penugasan panjenengan pada LK2. Maka nanti penjelasan untuk penugasan LK2 Bapak dan Ibu nanti akan melakukan identifikasi isu. Identifikasi isu ini ya tentunya Bapak dan Ibu akan merefleksikan bahwa isu-isu tersebut berasal dari manajemen ASN atau Smart ASN. Nah, tapi untuk tugas ini besok ya untuk LK3 itu fokus. Untuk kelompok A itu adalah tugasnya adalah mengidentifikasi isu yang bersumber dari manajemen ASN. Dicatat dulu. Untuk yang B, itu nanti sumber isunya adalah dari Smart ASN. Ya, nanti sebagai latihan Bapak dan Ibu juga saat panjenengan menyusun rancangan aktualisasi, Bapak dan Ibu nanti tidak hanya mengidentifikasi isu, tetapi nanti panjenengan diminta mendeskripsikan. Karena ini juga banyak kami temukan ya, pada saat melaksanakan rancangan aktualisasi, identifikasi isune kuwi isu berdasarkan persepsi atau asumsi para peserta. Boten nentuk. Oke. Maka nanti ketika panjenengan mendeskripsikan isu itu adalah ada 3.
Yang pertama, sumber isu berasal dari manajemen ASN atau Smart ASN. Yang kedua, data atau fakta yang ada seperti apa, kemudian dampaknya jika isu tersebut tidak diselesaikan. Tapi khusus untuk proses belajar ini nanti masing-masing kelompok saya batasi. Oke. Kelompok A tadi isunya khusus isu tentang apa Bapak Ibu? Kelompok A Manajemen ASN. manajemen ASN. ASN, sing kelompok B nopo? Smart Smart ASN. ASN. Oke ya. Ini proses belajar. Ini nanti dilakukan secara kelompok. Isunya boleh dari beberapa instansi di satu kelompok itu urunan isu itu ya. Urunan isu. Besok kita presentasikan di hari Senin. Nah, ini saya potong sampai sini dulu karena nanti waktunya nggak cukup ya. Nanti untuk yang ini ke belakang nanti akan dijelaskan oleh coach masing-masing. Kita fokus ke situ dulu. Maka Bapak dan Ibu ya, nanti di akhir mungkin nanti sambil saya masuk ke kelompok 3-4 ya, ini saya jelaskan dulu untuk penugasan. Jadi untuk learning journal yang pertama, nanti Bapak dan Ibu menyusun learning journal ya, berarti learning journal itu hari ini. Learning journal 1 itu isinya sinkronus 1 dan asinkronus 1. Tapi kalau yang kemarin-kemarin pakai voice note khusus untuk agenda 3 ini untuk mencerminkan jenengan seorang smart ASN, Bapak dan Ibu, monggo nanti bikin video. Tagarnya nanti, mentionnya nanti diberi mention saya ya, biar saya gampang mencarinya. Karena kalau di BLC itu mentionnya nggak ada nama saya. Nanti di mention aja nama saya Ratna_Sprilianti. Kemudian untuk tugas individu aku instansiku dan rencana kontribusi dalam mewujudkan smart governance, Bapak dan Ibu, ini nanti juga Bapak dan Ibu silahkan bikin video pendek ya, video pendek nggak usah panjang-panjang, kemudian juga upload di medsos. Nah, ini Bapak dan Ibu yang terkait tugas kelompok yang mungkin nanti perlu Bapak Ibu diskusikan ya. Jadi ini untuk kelompok 1, ini maksud kelompok 1 itu adalah kelompok A dan B. Kelompok 2 ini adalah ini kelompok B. Kelompok A, ini aja lah saya daripada bingung. Kelompok B. Oke, Bapak dan Ibu, untuk penugasan ya, untuk penugasan kita, nanti yang akan kita paparkan di hari Senin besok itu ini. Oke, ini mungkin saya ganti saja langsung dibuat menggunakan PowerPoint atau Canva. Oke, ada pertanyaan Bapak dan Ibu terkait penugasan nanti di akhir akan saya beri kuis ya. Saya pastikan Bapak dan Ibu bisa masuk. Nanti silahkan bisa dikerjakan. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan melihat hasilnya masing-masing. Saya akan melanjutkan untuk ke kelompok 3 dan 4. Monggo silahkan ada pertanyaan dulu dipersilahkan Bapak dan Ibu terkait penugasan. Utamanya yang di penugasan kelompok. Izin bertanya, Bu. Monggo. Untuk tugas kelompok ini berarti kelompok 1 itu ya kelompok A itu isinya. Udah. Oh, Kelompok 1 itu nanti dibagi 2, Bu. Jadi pakainya kelompok oke. kecil lagi. Oke ya. Jadi kelompok 1, Pembagiannya? Mm-mm. 1 sing A kemarin udah dibagi toh? Belum, Bu. Loh, biasanya itu kalau agenda 1, 2 itu ada kelompok A, B kok. Nggak ada. Selama ini kelompok besar terus, Bu. Tiga, Jadi Bu. kelompok 1 atau kelompok 2 gitu aja. Belum ada AB. Oh ya wes berarti ngene we. Nek ngono berarti ki kelompok 1 mbek kelompok 2 udah nggak apa-apa lah. Nanti tapi kan isunya banyak ya karena kan 10 orang ya. Ya tentunya minimal Baik, 1 Bu. orang iso ngekei 1 isu terkait manajemen ASN. Isunya bisa diambilkan dari penugasan agenda pertama.
Oke. Agenda Baik, pertama Bu. wis kon identifikasi isu toh. Tapi dipilih Siap. yo, dipilih iku piye? Nek Di sing filter. kelompok siji berarti milih di filter sing manajemen ASN tok. Sing kelompok loro milih sing semat ASN tok. Oke? Oke. Ya, jadi biar besok kita bisa membedakan. Karena besok pada saat jenengan RA aku pertama kali iki, Bu, Pak. Jenengan identifikasi isu, isu itu bersumber dari semat ASN atau manajemen ASN, data atau faktanya apa, dampaknya apa. Cuman ini karena proses pertama kita berlatih ngobrol di kelompok. Ngoten nggih? Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan Bapak dan Ayo, Ibu, Bu. Mas nggih. Piye Pak Fatahillah? Oh, boleh lihat yang slide untuk tugas individu, Bu. Untuk mencocokkan yang dari BLC. Oh, sesuk BLC podo, Pak. Cuman bedane paling mention itu. Enggak, kalau di BLC itu tagihan yang tugas individu terkait aku, instansiku, dan rencana kontribusi itu dibuat PDF jumlah kata minimal 500. Oh, enggak. Nanti video aja. Sebentar, saya tak ngobrol sama Mas Pak Falah. Karena itu tuh kelas masternya yang bikin nggak saya, Pak. Nanti coba saya info ke Pak Falah ya. Jadi ini, nanti kita bentuknya video aja. Nggih. Oke, baik, Bu. Nanti nganu ya, berarti kalau di situ diminta PDF, nanti Bapak dan Ibu silahkan nanti linknya aja diupload di BLC dalam bentuk PDF gitu aja, Pak. Nggih, ngoten nggih, Oke, Pak? terima Nggih. kasih, Bu. Nggih, itu berarti format yang lama. Oke, matur nuwun nanti saya tak info ke Pak Falah berarti sekalian karena yang bikin kelas masternya beliau. Oke, Bapak dan Ibu ya, terakhir Bapak dan Ibu silahkan dicoba dulu dibuka, jenengan klik joinmyquiz.com, kemudian enter kodenya ini nanti Bapak dan Ibu monggo bisa diselesaikan secara mandiri, nggih, Bapak dan Ibu untuk ini sudah ada yang sebentar. Bisa nggak Bapak dan Ibu sebentar? Kayaknya sudah saya start, sudah saya 498 berapa tadi nomornya? Bisa nggak Bapak dan Ibu kalau di start? Oke, sebentar. Dari Bapak dan Ibu. Saya assign dulu. Startnya ini tanggal berapa? Oh, nggih, sebentar. Ini saya rubah dulu. Settingannya start Saturday jam saya 9.30 jam 9 aja nggak apa-apa. Oke. Ntar kodenya ganti nanti sebentar saya kasih lagi nanti. Oke. Sebentar ini saya linkkan aja, copy link. Oke, mungkin bisa ada yang ngopi dulu dari chat yang ada di Zoom, ya. Kemudian untuk QR code-nya, 2911. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Ini ya, kodenya sudah saya tuliskan di
sini di chat, nggih. Monggo Bapak dan Ibu mungkin bisa dicoba dulu. Saya pastikan Bapak dan Ibu bisa mengerjakan. Nanti silahkan bisa dikerjakan secara mandiri, nggih. Nanti saya akan pindah ke room joinmyquiz.com. Bisa nggak? Masukkan kode game 29116930. Saya coba. Oke, bisa nggih Bapak dan Ibu nggih? Oke. Monggo Bapak dan Ibu kalau mau melanjutkan ngobrol dulu di room ini silahkan saya tak ke angkat apa kelompok ke breakout kelompok 3 dan 4 terlebih dahulu nggih. Sampai ketemu nanti di hari Senin jam 13. Izin bertanya, Bu. Nggih, Bu Ratna, ini untuk nggih. tugas individu dan kelompoknya itu pengumpulannya terakhir kapan nih? Besok malam. Oh, besok malam. Baik, Ya. terima kasih Bu Ratna. Nggih. Kelompok 2 kita perlu ngobrol dulu atau tidak ya? Boleh, Boleh, boleh. boleh. Kita ke breakout room 2 ya berarti.